Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan yang kita jalani ini, ada satu pertanyaan besar yang sering kali kita abaikan. Siapakah aku sebenarnya? Kita sibuk mengejar dunia, sibuk memenuhi kebutuhan lahiriah, sibuk membangun nama, kedudukan, harta, dan pujian manusia. Namun di tengah kesibukan itu, jarang sekali kita berhenti sejenak untuk menatap ke dalam, untuk benar-benar bertanya, siapa aku? Ada sebuah kalimat yang menggetarkan jiwa. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi maknanya begitu dalam. Ia bukan sekadar nasihat, melainkan peta perjalanan ruhani. Ia mengajarkan bahwa kunci menuju Allah bukanlah sesuatu yang jauh, bukan di luar sana, melainkan ada di dalam diri kita sendiri. Namun, mengapa kebanyakan manusia gagal mengenali dirinya? Karena pandangan kita seringkali hanya berhenti di permukaan. Kita mengira diri ini adalah tubuh yang kita lihat di cermin, padahal tubuh hanyalah wadah. Kita menyangka diri ini adalah pikiran yang terus berlari, padahal pikiran hanyalah gelombang yang datang dan pergi. Kita melekat pada ego, rasa aku, rasa memiliki, rasa menguasai, padahal ego hanyalah bayangan yang menutupi cahaya sejati. Mengenal diri berarti menyelami lebih dalam dari sekadar tubuh dan pikiran. Ia adalah perjalanan ke pusat hati, ke tempat di mana Allah menitipkan ruhnya, menjadi petunjuk bahwa di dalam diri manusia ada percikan cahaya ilahi. Dan tugas kita adalah menemukannya kembali, membersihkan tirai yang menutupinya, hingga cahaya itu bersinar terang. Sahabat, coba renungkan sejenak. Siapa yang membuat jantungmu berdenyut tanpa engkau perintah? Siapa yang mengatur nafasmu keluar masuk tanpa engkau hitung? Siapa yang menumbuhkan rasa cinta dalam hatimu? Rasa rindu, rasa damai. Apakah itu milikmu? Atau itu semua hanyalah tanda-tanda darinya? Ketika kita menyelam lebih dalam, kita akan menemukan bahwa diri ini bukanlah pemilik apa-apa. Semua hanyalah titipan. Tubuh ini bukan milik kita, harta bukan milik kita, bahkan nafas pun bukan milik kita. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Inilah awal dari pengenalan diri, menyadari kefanaan, menyadari kelemahan, lalu membuka ruang bagi kesadaran ilahi. Mengenal diri adalah seperti membersihkan cermin yang berdebu. Cermin itu sudah ada sejak awal. Ia memantulkan cahaya, tetapi tertutup kotoran dunia, keserakahan, amarah, iri, dan kebanggaan palsu. Ketika debu itu disapu dengan zikir, syukur, dan sabar, maka cermin hati kembali bening. Dan dari cermin itulah kita dapat melihat bayangan cahaya Tuhan. Sahabat, jalan ini memang panjang. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri, untuk jujur melihat luka, kelemahan, dan bayangan yang kita sembunyikan. Tetapi justru di sanalah letak rahasia, bahwa dalam keterbatasan kita ada kekuatannya. Dalam kelemahan kita ada kasihnya. Dalam kefanaan kita ada keabadiannya. Maka, perjalanan mengenal diri bukanlah perjalanan ego, tetapi perjalanan pulang. Pulang menuju sumber, pulang menuju Sang Pemilik hidup, pulang menuju Tuhan. Dan setiap langkah kecil kita dalam mengenal diri adalah langkah mendekat kepadanya. Sahabat, mari kita buka hati kita malam ini. Mari kita renungkan siapa diri kita sebenarnya. Karena ketika kita berani mengenal diri, disitulah jalan mengenal Tuhan akan terbuka. Ketika kita berbicara tentang mengenal diri, perjalanan itu seringkali dimulai dari hal yang paling dekat, tubuh kita sendiri. Tubuh ini adalah rumah sementara yang kita huni. Ia tampak kuat, tetapi sesungguhnya sangat rapuh. Ia bisa jatuh sakit, bisa lemah, bisa hancur oleh waktu. Setiap rambut yang memutih, setiap keriput yang muncul, setiap rasa lelah yang datang, semuanya adalah tanda bahwa tubuh ini bukanlah sesuatu yang abadi. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa kita sering merasa memiliki tubuh ini seutuhnya? Kita berkata, ini tanganku, ini kakiku, ini mataku. Padahal, apakah kita benar-benar memilikinya?
Mampukah kita menahan usia agar tidak bertambah? Mampukah kita menolak sakit ketika takdir mengetuk? Mampukah kita mencegah nafas terakhir ketika saatnya tiba? Kesadaran akan keterbatasan inilah yang menjadi pintu pertama dalam mengenal diri. Tubuh hanyalah wadah, dan wadah itu suatu saat akan kembali menjadi tanah. Maka janganlah kita terjebak dalam ilusi bahwa tubuh ini adalah diri sejati kita. Ia penting, ia harus dijaga, tetapi ia bukanlah inti dari keberadaan kita. Begitu pula dengan pikiran. Pikiran manusia laksana ombak di lautan, datang dan pergi, naik dan turun, penuh dengan bayangan, rencana dan keresahan. Kita sering melekat pada pikiran, seakan-akan itulah jati diri kita. Kita berkata, aku sedang senang, aku sedang sedih, atau aku ini orang yang gagal. Padahal, semua itu hanyalah gelombang yang lewat. Kita bukanlah gelombang itu, kita adalah laut yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih tenang. Ketika seseorang hanya berhenti pada tubuh dan pikirannya, maka ia akan selalu merasa hampa, karena tubuh dan pikiran tidak pernah bisa memberi kepuasan yang kekal. Tubuh akan rusak, pikiran akan berubah, dan di sanalah manusia sering terjebak dalam pencarian tanpa akhir, mengejar kesenangan jasmani, mengejar kehormatan duniawi, namun tetap merasa kosong di dalam hati. Mengenal diri lahiriah berarti menyadari bahwa diri ini penuh keterbatasan. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan, tanpa tidur, tanpa udara. Kita mudah rapuh, mudah terluka, mudah runtuh. Kesadaran akan kelemahan ini bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk membuka mata bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kokoh, lebih sejati yang menopang hidup kita di balik semua keterbatasan ini. Sufi mengajarkan, kenalilah dirimu yang lemah, maka engkau akan mengenal Allah yang Maha Kuat. Ketika kita melihat betapa terbatasnya diri, barulah kita sadar betapa besarnya kuasa Allah yang memberi hidup, memberi kekuatan, memberi jalan. Inilah langkah pertama, menerima bahwa tubuh bukanlah pusat, bahwa pikiran bukanlah kebenaran mutlak, bahwa ego bukanlah penguasa. Dari kesadaran akan keterbatasan inilah, pintu menuju pengenalan yang lebih dalam terbuka perlahan. Jika tubuh dan pikiran hanyalah lapisan luar, maka di balik semua itu terdapat sesuatu yang lebih dalam, ruh. Ruh adalah hembusan dari Allah, percikan cahayanya yang dititipkan ke dalam diri manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Quran Surat Al-Hijr 29. Ayat ini mengajarkan bahwa kita bukan hanya daging, tulang, dan darah. Kita bukan hanya kumpulan pikiran dan emosi. Di balik semua lapisan itu, ada inti yang suci, ada cahaya ilahi yang menjadi sumber hidup kita. Ruh inilah yang membedakan manusia dari sekadar makhluk jasmani. Ruh adalah panggilan yang selalu rindu kepada asalnya, selalu ingin pulang kepada Tuhannya. Itulah mengapa manusia, meski bergelimang harta, meski dikelilingi kesenangan dunia, sering tetap merasa kosong. Kosong itu bukan karena kurangnya harta, melainkan karena ruh merindukan cahaya yang sejatinya, Allah. Mengenal diri batiniah berarti berani menyelam ke kedalaman hati. Hati dalam pandangan sufi bukan sekadar organ biologis, melainkan cermin ruhani. Hati yang bersih mampu memantulkan cahaya ilahi. Tetapi bila hati tertutup oleh nafsu, amarah, kesombongan, dan cinta dunia berlebihan, maka cahaya itu meredup, bahkan hilang dari pandangan. Para sufi selalu mengingatkan, perjalanan spiritual adalah perjalanan membersihkan hati, agar ruh dapat bercahaya kembali. Zikir, doa, sabar, dan syukur adalah sapuan lembut yang menghapus debu dari cermin hati. Semakin hati bersih, semakin terang cahaya ruh terpancar. Coba kita renungkan. Pernahkah kita merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, misalnya saat berdoa dengan khusyuk, atau ketika menatap langit malam yang luas, atau saat mendengar lantunan ayat suci yang menyentuh kalbu? Kedamaian itu datang dari ruh, karena pada momen itu ruh kita sedang disentuh oleh cahaya asalnya. Maka mengenal diri batiniah adalah menyadari bahwa diri kita tidak hanya lahiriah yang terbatas,
tetapi ada sesuatu yang agung di dalam, ruh yang berasal dari Allah. Dengan kesadaran ini, manusia tidak lagi hidup hanya untuk tubuh dan pikirannya, tetapi hidup untuk merawat cahaya batin, agar ia tetap bersinar dan menuntun jalan pulang. Dan ketika kita menyelami ruh, kita akan memahami bahwa hakikat diri kita bukanlah aku yang kecil, tetapi makhluk yang membawa amanah besar, menjadi hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Ruh adalah tanda bahwa hidup kita punya tujuan yang lebih tinggi dari sekadar mengejar dunia. Sahabat, setelah kita mengenal keterbatasan tubuh dan menemukan cahaya ruh di dalam diri, ada satu penghalang besar yang seringkali menutup jalan menuju Allah, yaitu ego. Ego adalah rasa aku yang berlebihan. Ia berbisik, ini milikku, ini jasaku, ini kekuatanku. Ia membuat kita merasa berkuasa, padahal kita hanyalah hamba. Ia membuat kita merasa berdiri sendiri, padahal kita sepenuhnya bergantung pada Allah. Dalam pandangan Sufi, ego adalah tirai. Selama tirai itu menutup, kita tidak bisa melihat wajah kebenaran. Kita sibuk dengan rasa memiliki, sibuk mempertahankan harga diri, sibuk mengejar pujian manusia, hingga lupa bahwa semua ini fana. Rumi pernah berkata, "Lepaskan dirimu dari dirimu sendiri, karena ketika engkau lenyap dari akumu, engkau akan menemukan lautan tanpa batas." Apa maksudnya? Ketika ego runtuh, maka yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Kita tidak lagi berkata, "Aku yang melakukan," tetapi Allah yang memberi kemampuan. Kita tidak lagi berkata, "Aku yang memiliki," tetapi Allah yang menitipkan. Kita tidak lagi berkata, "Aku yang menentukan," tetapi Allah yang menakdirkan. Ego seringkali menipu dengan cara halus. Ia muncul dalam bentuk kesombongan atas ilmu, kebanggaan atas ibadah, bahkan rasa lebih suci dari orang lain. Padahal, semua itu hanyalah bayangan. Hakikatnya, kita hanyalah hamba yang lemah. Dan ketika kita jujur pada diri sendiri, kita sadar, tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Hilangnya ego bukan berarti kita berhenti menjadi manusia, melainkan kita kembali menjadi manusia yang sejati, hamba yang sadar akan Tuhannya. Seperti setetes air yang menyadari bahwa ia berasal dari laut. Setetes itu rapuh jika berdiri sendiri, tetapi jika ia kembali ke laut, ia menjadi bagian dari keluasan yang tak terbatas. Inilah yang dimaksud para sufi ketika berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Mengenal diri berarti menyingkap tirai ego hingga tampak bahwa segala yang ada hanyalah milik Allah. Ketika ego hilang, hati akan dipenuhi cahaya cinta. Tidak ada lagi kebencian yang menutup pandangan, tidak ada lagi kesombongan yang mengikat langkah. Yang ada hanyalah kerendahan hati, kelembutan, dan ketenangan, karena kita sadar kita hanyalah cermin, dan yang terpantul di cermin itu adalah wajah Tuhan. Sahabat, sampai di sini kita sudah melihat bagaimana tubuh mengajarkan kita tentang keterbatasan, bagaimana ruh menjadi cahaya ilahi dalam diri, dan bagaimana ego sering menjadi tirai yang menutup jalan. Tetapi ada satu hal penting yang sering dilupakan manusia. Mengenal Tuhan bukan hanya melalui pengetahuan, melainkan melalui rasa. Ilmu bisa mengantarkan kita untuk memahami, tetapi rasalah yang benar-benar menghidupkan makna. Kita bisa membaca 1000 kitab tentang cinta, tetapi 1 detik merasakan cinta dalam hati jauh lebih bermakna daripada ribuan kata. Demikian pula dengan Allah. Kita bisa menghafal nama-namanya, kita bisa mempelajari ayat-ayatnya, tetapi ketika hati kita tidak merasakannya, semua itu hanya akan berhenti sebagai pengetahuan. Sufi selalu mengingatkan, jalan menuju Tuhan adalah jalan hati, bukan sekadar jalan akal. Akal ibarat peta, ia menunjukkan arah. Tetapi hati adalah kaki yang berjalan. Tanpa hati kita hanya akan berhenti pada peta, tidak pernah benar-benar menapaki jalan. Bagaimana cara mengenal Tuhan lewat rasa? Caranya adalah dengan menghadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan kita.
Ketika kita menarik nafas, kita sadar bahwa nafas ini adalah karunia-Nya. Ketika kita melihat alam, kita tahu bahwa keindahan ini adalah lukisannya. Ketika kita merasakan sakit, kita sadar bahwa itu adalah peringatannya. Ketika kita merasakan bahagia, kita sadar bahwa itu adalah hadiahnya. Semua pengalaman hidup, baik suka maupun duka, adalah undangan untuk merasakan kehadirannya. Rumi berkata, "Jangan mencari Tuhan di langit, jangan mencarinya di buku. Carilah Dia dalam hatimu yang sedang hidup, dalam getaran cinta yang membuatmu bernapas." Mengenal Tuhan lewat rasa berarti membiarkan hati terbuka, jujur, dan apa adanya. Saat hati pasrah, tidak lagi menuntut, tidak lagi mengatur, maka cahayanya akan masuk dengan lembut. Itulah yang membuat doa terasa bukan sekadar kata, tetapi percakapan yang hidup. Zikir bukan sekadar pengulangan, tetapi nyanyian jiwa yang menggetarkan batin. Dan dari sini kita belajar bahwa mengenal Tuhan bukanlah perjalanan keluar, tetapi perjalanan masuk. Bukan mencari di tempat jauh, tetapi menemukan di ruang hati yang paling dalam. Di sanalah rasa damai, rasa rindu, dan rasa cinta kepada Allah tumbuh tanpa batas. Sahabat, perjalanan mengenal diri adalah perjalanan yang tidak pernah sia-sia. Ia adalah jalan pulang, jalan kembali ke asal, jalan kembali kepada Allah. Kita mulai dari menyadari tubuh yang fana, bahwa diri lahiriah hanyalah wadah sementara. Kita kemudian masuk ke batin, menemukan ruh yang merupakan hembusan ilahi. Lalu kita berhadapan dengan ego, sang tirai yang menutup pandangan dan perlahan belajar melepaskannya. Setelah itu kita memahami bahwa mengenal Tuhan tidak cukup dengan ilmu, tetapi harus dirasakan dalam hati, dihidupkan dalam pengalaman sehari-hari. Semua ini membawa kita pada satu kesimpulan sederhana namun agung. Siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri bukan berarti sibuk memuja ego, tetapi justru melepaskannya agar cahaya Tuhan tampak jelas. Mengenal diri bukan sekadar memahami pikiran, tetapi menemukan ruh yang selalu rindu pulang kepada Allah. Mengenal diri adalah kesadaran bahwa kita hanyalah hamba, dan seluruh hidup ini adalah titipan darinya. Sahabat, mari renungkan, bukankah setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap rasa yang hadir dalam hati, semuanya adalah jalan yang sedang menuntun kita pulang? Maka jangan sia-siakan perjalanan ini. Jangan hanya melihat keluar, tetapi beranilah menatap ke dalam. Karena di dalam dirimu ada pintu menuju Allah. Jika engkau merasa pesan ini menyentuh hatimu, tinggalkan angka 99 di kolom komentar. Angka ini adalah simbol kebangkitan jiwa, tanda bahwa engkau siap menapaki jalan pengenalan diri menuju pengenalan kepada Allah. Atau tuliskan aku siap mengenal jati diri. Semoga perjalanan kita selalu dituntun oleh cahayanya. Semoga hati kita dibersihkan dari debu dunia, agar cermin jiwa kita mampu memantulkan wajah ilahi. Dan semoga kita semua menemukan kekayaan terbesar dalam hidup ini, kedekatan dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.